Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Let's Middle Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan ternyata suara itu berasal dari Ling Xiao. Ling Xiao bertanya, bukankah Snaktron ini adalah Wan Tiansheng? Mengapa Wan Tiansheng muncul di sini dengan berpakaian seperti ini? Wan Tiansheng pun kaget dan bertanya mengapa Ling Xiao ada di sini. Ling Xiao mengatakan bahwa Everlasting Fig ini adalah guild muridnya dan cucunya. Bagaimana mungkin dirinya tidak datang? Venom Waps pun seketika bertanya siapakah orang ini. Dia tampaknya memiliki kekuatan tingkat keempat juga. Wan Tiansheng mengatakan bahwa itu hanya seorang lelaki tua yang sakit parah dan tidak berarti apa-apa. Ling Xiao hanya tersenyum saat disebut sebagai orang sakit parah. Dengan ini izinkan dirinya menunjukkan kepada Wan Tiansheng apakah orang tua ini sakit parah atau tidak, hingga aura dari Ling Xiao menyebar ke seluruh kota dan menjatuhkan semua serangga milik Venom Waps. Kapten pasukan naga mengatakan bahwa mereka selamat. Sepertinya bala bantuan Everlasting Fig telah tiba. Dan di saat yang sama, Venom Waps pun menerima dampak dari hancurnya semua serangganya. Venom Waps pun tidak menduga ini semua serangganya hancur begitu saja. Sepertinya Ling Xiao ini bukan tingkat 4 biasa. Wan Tiansheng juga tidak menduga ini luka Ling Xiao sebenarnya sudah sembuh. Sementara itu Fan Hanyu nampak kaget dan bertanya mengapa Ling Xiao ada di sini. Ling Xiao pun menyapa Fan Hanyu karena lama tidak bertemu. Dirinya diminta oleh Qian Mo untuk datang dan membantu. Fan Hanyu mengatakan bahwa masa lalu biarlah berlalu. Meskipun Ling Xiao diminta oleh Qian Mo, dirinya tetap ingin berterima kasih atas bantuan Ling Xiao. Lalu Huang Tian pun bertanya kepada Ling Xiao siapakah ketiga orang ini. Ling Xiao mengatakan bahwa dirinya tidak tahu dua yang lainnya, tapi yang di tengah nama aslinya adalah Wan Tiansheng. Selama perang invasi alien saat itu dia melarikan diri menyebabkan dirinya terluka parah. Dia hanya seorang pengecut. Wan Tiansheng pun kini meminta Ling Xiao berhenti bertingkah seperti orang baik. Ling Xiao memilih untuk menjadi pahlawan dan kini malah menyalahkan dirinya. Selain itu, apakah Ling Xiao benar-benar berpikir bisa menghentikan mereka bertiga sendirian hari ini? Di saat yang sama, tiba-tiba Qin Feiyu datang dengan menyebut nama Feng Qinian dan Lang Yuzu. 5 tahun yang lalu, mereka berdua menerima komisi dari negara R untuk membunuh pejabat tinggi negara Xia. Dan mereka masih berani muncul di dalam wilayah negara Xia. Wan Tiansheng seketika bertanya siapa yang berbicara. Qin Feiyu kini menyebut namanya dan bertanya apakah Wan Tiansheng mengenali dirinya. Feng Qinian yang melihat Qin Feiyu seketika panik melihat dan mengatakan bahwa dirinya tidak ikut campur. Begitu juga dengan Lang Yuzu yang mengatakan hal yang sama, dirinya akan pergi sekarang. Wan Tiansheng pun bertanya dengan nada marah mengapa orang-orang dari asosiasi administrator ada di sini. Qin Feiyu bertanya apakah mereka ingin pergi, itu sudah terlambat. Segera Qin Feiyu meminta anggotanya untuk menangkap buronan ini. Wan Tiansheng yang marah bertanya bagaimana Everlasting Fig memiliki jaringan seluas itu.
Jika dirinya tahu dirinya tidak akan mengambil pekerjaan ini, dirinya telah ditipu oleh Zhao Tianfeng. Dark Brotherhood harus menambah lebih banyak uang. Mereka harus membayar lebih banyak. Ling Xiao pun mengatakan bahwa kali ini mereka benar-benar merepotkan asosiasi administrator. Kalau tidak menghadapi mereka bertiga sendirian akan terlalu sulit. Qin Feiyu menyebut Ling Xiao terlalu sopan. Awalnya dirinya tidak bermaksud mendukung Qianmo, tapi dirinya tidak menyangka akan menemukan buronan di sini. Itu kejutan yang menyenangkan. Karena mereka di sini orang-orang tua sebaiknya pergi dan meregangkan otot. Ling Xiao menyebut ini hal yang bagus, biarkan dirinya melihat apakah kekuatan Wang Tiansheng ini sekuat mulutnya. Fan Hanyu mengatakan bahwa terpisah selama bertahun-tahun, dirinya tidak menyangka mereka masih bisa bertarung berdampingan di kehidupan ini. Huang Tian menyebut ini sangat menarik dan akan pergi membantu juga. Namun Gu Qian seketika menghentikan tindakan dari Huang Tian serta mengatakan bahwa mereka punya urusan sendiri yang harus diselesaikan dan segera mengajak Huang Tian untuk pergi. Huang Tian pun seketika bertanya pergi kemana. Gu Qian mengatakan bahwa mereka akan pergi ke portal alam pohon. Tiga serangga itu pasti akan kalah saatnya mereka bersenang-senang di markas Dark Brotherhood. Lalu saat ini di kota Tianyuan, notifikasi pun kini mengumumkan hasil perang guild. Serangan dari Dark Brotherhood ke Everlasting Fake telah gagal. Semua anggota Dark Brotherhood telah mundur. Melihat hal ini, anggota Dark Brotherhood sangat kaget dan menyebut ini mustahil. Bukankah Dark Brotherhood punya 3 penjaga agung? Zhao Tianfeng juga kaget melihat hal ini serta bertanya bagaimana mungkin ketiga penjaga agung itu gagal. Mereka adalah tingkat keempat. Qianmo mengatakan kepada Zhao Tianfeng bahkan kuda terbaik pun terkadang tersandung. Dark Brotherhood saat ini tidak lagi sebanding dengan Everlasting Fake. Selain itu, organisasi Luowang tidak pernah menganggap Dark Brotherhood sebagai lawan yang berkualitas. Kekalahan Dark Brotherhood sudah ditentukan sebelumnya. Sebenarnya ini ada 3 alasan. Dengan ini apakah Zhao Tianfeng tertarik untuk mendengarnya? Zhao Tianfeng bertanya soal tidak dianggap sebagai lawan ini. Itu adalah kata-kata yang sombong. Dengan ini mereka ingin mendengar alasannya. Qianmo menjelaskan bahwa pertama para petinggi adalah parasit yang tidak berkompeten. Hanya peduli pada keuntungan pribadi dan mengabaikan perkembangan guild. Kedua, Zhao Tianfeng menggunakan segala cara demi uang, mengabaikan kebaikan yang lebih besar. Demi uang, Zhao Tianfeng bahkan mengambil bisnis dari negara R. Sejauh yang dirinya tahu, 2 dari 3 penjaga agung Dark Brotherhood telah membunuh para pejabat tinggi negara Xia. Zhao Tianfeng pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa mereka adalah assassin. Tentu saja mereka melakukan apa saja untuk mendapatkan bayaran. Mendengar hal ini, Qianmo mengatakan bahwa alasan ini membawa mereka pada poin yang ketiga. Sama sekali tidak ada etika assassin. Sejak zaman dahulu, assassin adalah mereka yang mengorbankan nyawa mereka demi kebenaran. Di tangan Zhao Tianfeng, mereka melupakan kebenaran demi keuntungan. Assassin macam apakah Zhao Tianfeng sebenarnya? Zhao Tianfeng mengatakan bahwa katakan saja Qian mau menang hari ini, itu tidak merubah apapun. Fondasi Dark Brotherhood masih ada di sini, singkatnya. Mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Lalu kini kembali petugas datang dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang buruk. Zhao Tianfeng segera bertanya apakah itu mengapa petugas terlihat begitu panik. Petugas mengatakan bahwa orang-orang dari Everlasting Fake menyerang kota Tianyuan melalui portal. Zhao Tianfeng kaget mendengar kata portal ini. Dari manakah datangnya portal menuju Everlasting Fake di kota Tianyuan? Qianmo mengatakan bahwa itu karena benih alam pohon. Sebuah simpul untuk portal khusus Everlasting Fake. Setelah ditanam di mana saja dia tumbuh menjadi portal seiring waktu. Dan dia sama sekali tidak mengkonsumsi apapun. Mendengar hal ini, Zhao Tianfeng menyebut Qianmo sebagai jajingan keji. Kembali notifikasi memberikan tanda bahaya. Kota Tianyuan sedang diserang oleh Everlasting Fake. Dengan ini segera siapkan serangan balik yang efektif.
Orang-orang yang melihat ini pun nampak kaget Everlasting Fake menyerang begitu cepat. Bahkan dengan tunggangan terbang seharusnya tidak secepat ini. Hari ini Presiden bahkan mengatakan operasi melawan Everlasting Fake sangat sukses. Namun bagaimana markas Dark Brotherhood malah digrebek sekarang? Zhao Tianfeng pun meminta semua orang untuk tenang, mereka belum kalah. Segera susun pertahanan yang efektif karena Everlasting Fake datang melalui portal. Everlasting Fake tidak akan punya banyak pasukan. Zhao Tianfeng meminta mereka untuk pergi ke titik kebangkitan dan dapatkan 10 anggota teratas di turnamen besar untuk memimpin Dark Brotherhood. Dark Brotherhood masih punya kesempatan. Namun di saat itu Rosa datang dan meminta Zhao Tianfeng untuk tidak perlu repot-repot. 10 anggota teratas turnamen keluar dari Dark Brotherhood mulai hari ini dan bergabung dengan organisasi Luowang untuk melayani Cheng Qianmo. Orang-orang pun nampak kaget mendengar hal ini serta bertanya apakah Rosa benar-benar bergabung dengan Luowang. Apakah mereka tidak salah mendengarnya? Jika itu benar, bukankah Dark Brotherhood akan runtuh sepenuhnya? Zhao Tianfeng seketika bertanya kepada Rosa apakah Dark Brotherhood ada berbuat salah pada Rosa sehingga Rosa benar-benar mengkhianati organisasi. Rosa mengatakan bahwa dirinya sepenuhnya setuju dengan 3 poin yang disampaikan Qianmo. Dalam beberapa tahun terakhir, assassin dari negara R telah merajalela di negara Xia dan asosiasi tidak pernah peduli sedikit pun. Dirinya sudah lama merasa terganggu karenanya. Dan satu hal lagi, Presiden Cheng Qianmo masih muda dan tampan. Dia jauh lebih enak dipandang daripada orang tua seperti Zhao Tianfeng. Kata-kata terakhir ini pun sangat menusuk hati Zhao Tianfeng. Dalam pikiran Ahkuan untuk berpikir Qianmo ini benar-benar menjatuhkan Dark Brotherhood. Ayahnya diam-diam mengizinkannya datang ke kota Tianyuan. Jadi ayahnya sudah tahu rencananya sejak awal. Jika dirinya membantunya sekarang, status kota hujan di internet pasti akan naik beberapa level di masa depan. Kuan seketika mengatakan bahwa Dark Brotherhood sudah selesai. Cabang kota hujan akan melepaskan diri dari Dark Brotherhood dan bergabung dengan Luowang mulai hari ini. Mendengar hal ini, orang-orang di sekitar pun mulai tergerak dan merasa Dark Brotherhood benar-benar akan berakhir. Hingga orang-orang mulai mengatakan bahwa mereka mengundurkan diri dari Dark Brotherhood dan bergabung dengan Luowang. Dan di saat yang sama Guqian dan yang lainnya datang menuju tempat Qianmo. Dan ini membuat orang-orang semakin panik karena benar adanya orang-orang dari Everlasting Fake menyerang kota Tianyuan. Lalu Guqian yang turun mengatakan bahwa dirinya dari Everlasting Fake memimpin divisi tempur ke-11 datang untuk menyambut Presiden Cheng Qianmo. Zhao Tianfeng seketika tertunduk lesu serta mengatakan untuk memungkinkan invasi mencapai titik ini, Dark Brotherhood telah sepenuhnya berakhir. Zhao Tianfeng meminta Qianmo melupakan ini. Qianmo menang kali ini dan Dark Brotherhood kalah. Qianmo mengatakan jika Dark Brotherhood tidak begitu agresif, dirinya tidak akan mengambil tindakan ini. Dirinya berharap mulai hari ini hanya akan ada Luowang di negara Xia dan tidak akan ada lagi Dark Brotherhood. Mendengar hal ini, petinggi lain kaget dan bertanya apakah Qianmo ingin mereka bubar hari ini. Zhao Tianfeng meminta mereka mencukupkan hal ini. Mereka tidak dalam posisi untuk bernegosiasi sekarang. Akan seperti yang Qianmo katakan, mulai sekarang Dark Brotherhood akan digabungkan ke dalam Luowang. Qianmo menyebut itu luar biasa. Zhao Tianfeng telah mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, serahkan posisi presiden utama kepada Luo Bensi dari kota hujan dan seketika Qianmo pergi. Zhao Tianfeng mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Sementara itu, Huang Tian mengatakan bahwa ini luar biasa menyerang langsung ke markas musuh. Guqian mengatakan bahwa ini semua berkat portal. Dengan portal ini mereka dapat dengan mudah menyerang target apapun yang mereka inginkan. Qianmo mengucapkan terima kasih atas kerja keras mereka semua, namun dirinya bertanya-tanya kepada Guqian. Sejak kapan guild mereka memiliki 11 divisi? Guqian mengatakan bahwa itu hanya untuk menakut-nakuti Dark Brotherhood. Kalau tidak, jika mereka tahu hanya selusin dari Everlasting Fake yang datang, bagaimana mungkin Dark Brotherhood menyerah semudah itu?
Qianmo tertawa dan menyebut Guqian sangat hebat. Qianmo pun kini mengajak mereka kembali untuk bersiap serta mengambil alih Dark Brotherhood dengan benar. Kemudian kini berpindah ke asosiasi administrator. Seseorang kini bertanya apakah mereka semua mendengar bahwa Dark Brotherhood telah bubar. Apakah itu benar-benar terjadi? Orang lain pun membenarkan hal itu tidak diragukan lagi. Mereka tidak hanya bubar sepenuhnya kemarin, tetapi mereka juga dipaksa bergabung menjadi satu organisasi yang bernama Luowang atau dikenal sebagai The Net. Seseorang pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan apa itu The Net. Seseorang mengatakan bahwa kabarnya The Net adalah cabang baru di bawah Everlasting Fake. Mereka pun membenarkan hal itu dan dikatakan bahwa ketua Guild Cheng Qianmo telah kembali. Lalu kini Qin Feiyu mengucapkan selamat kepada Qianmo karena Everlasting Fake memperluas wilayahnya sekali lagi. Qianmo mengatakan bahwa semua ini dimungkinkan berkat budidaya dari asosiasi administrator. Jika tidak, Everlasting Fake tidak akan mencapai statusnya saat ini. Qin Feiyu pun mengatakan bahwa Qianmo benar-benar telah membantu dirinya. Dark Brotherhood memiliki latar belakang yang kompleks, dan anggotanya telah menargetkan pejabat tinggi negara Xia beberapa kali. Mereka seharusnya ditangani sejak lama. Qin Feiyu pun kini meminta Qianmo untuk duduk lebih dulu dan mereka akan membicarakannya. Lalu Qin Feiyu mengatakan bahwa sekarang setelah Qianmo mengambil alih asosiasi Pandai Besi dan Dark Brotherhood, semua ini akan memiliki tempat dalam rencana masa depan Qianmo. Dirinya rasa langkah selanjutnya adalah bekerja sama dengan Ashi untuk memfasilitasi penggabungan kedua asosiasi. Qianmo mengatakan bahwa dirinya setuju dengan ini. Apakah Ashi punya pendapat tentang masalah ini? Ashi mengatakan bahwa Everlasting Face saat ini sedang naik daun, dan dengan konstruksi yang senyaman gerbang teleportasi dunia pohon, dirinya berencana untuk mengadakan perayaan di kota Everlasting. Qianmo mengatakan bahwa dirinya akan sangat setuju untuk menyelenggarakan acara besar seperti itu di kota Everlasting, tetapi dirinya memikirkan soal biayanya. Ashi meminta Qianmo untuk tidak khawatir. Mereka tidak akan mengurangi biaya tempat acara. Qin Feiyu mengatakan jika ini berjalan lancar, kohesi para pembangkit negara Xia akan mencapai puncaknya, memainkan peran penting dalam menangani krisis di masa depan, namun tentu saja tidak akan semudah itu. Qianmo mengatakan bahwa seharusnya tidak ada masalah dengan asosiasi Pandai Besi. Sisanya ada pada asosiasi profesi dan beberapa guild level 10 yang kepentingannya akan terpengaruh. Tapi yakinlah, dirinya yakin bisa mengatasi semuanya. Qin Feiyu pun mengatakan bahwa selanjutnya adalah acara besar turnamen Void yang hanya terjadi sekali dalam satu dekade. Qianmo perlu memimpin tim saat itu. Qianmo pun bertanya soal Void turnamen ini. Qin Feiyu menjelaskan bahwa Void turnamen ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Pada saat itu, sebuah alam rahasia ajaib muncul di timur jauh. Dengan memenuhi kondisi khusus, harta karun tertinggi yang mampu mempengaruhi takdir seseorang nasionalis dapat dipilih. Alam rahasia ini sangat istimewa. Alam ini muncul sekali setiap 10 tahun dan gerbangnya hanya terbuka dalam kondisi tertentu. Dengan memasuki dan menyelesaikan misi alam rahasia, seseorang dapat memperoleh harta karun khusus yang diberikan oleh Void. Qianmo bertanya soal harta karun istimewa ini, seberapa istimewakah itu? Dalam pikiran Qianmo, ini latar baru lainnya yang tidak muncul di game dari kehidupan masa lalunya. Qin Feiyu mengatakan bahwa contohnya adalah The Five Color Divine Dragon Blessing yang dimiliki oleh Flame Dragon Soul, serta altar kuno misterius yang tersebar di seluruh benua Apokalips. Qianmo pun bertanya apakah itu bagaimana Flame Dragon Soul bisa lahir. Qin Feiyu membenarkan hal itu. Selain itu ada gen X Federasi U dan artefak Dewa Negara R. Semua hal ini yang dapat meningkatkan kebangkitan. Qianmo yang mendengar hal ini mengerti serta mengatakan bahwa itu memang peristiwa besar. Qin Feiyu mengatakan bahwa dirinya akan mengirim data dari turnamen Void sebelumnya kepada Qianmo. Dirinya yakin Qianmo dapat memimpin tim menuju hasil yang bagus.
Kian Mo mengatakan bahwa Qin Feiyu bisa menyerahkannya kepada dirinya akan bersiap dengan baik. Qin Feiyu pun mengerti dan mereka akan akhiri pembahasan ini. Kian Mo dapat kembali dan bereskan urusan Guild Kian Mo serta persiapkan penggabungan kedua asosiasi. Kian Mo telah menghasilkan keuntungan yang cukup besar kali ini, jadi orang tua ini tidak punya hadiah lain untuk diberikan kepada Kian Mo. Lalu saat ini di kota Everlasting, para assassin kini memenuhi gerbang kota Everlasting dan salah seorang assassin bertanya apa yang terjadi. Dirinya sudah menempuh perjalanan jauh untuk bergabung, dan dirinya bahkan tidak bisa melewati pintu. Orang lain pun menegur assassin ini dan mengatakan bahwa dengan level yang rendah, jangan repot-repot bergabung dengan kerumunan. Mereka pun membenarkan hal itu, bahkan harus mengikuti tes meskipun sudah naik tingkat job yang ketiga. Lalu Lubensi kini melaporkan kepada Kianmo bahwa jumlah total orang yang telah bergabung di organisasi The Net telah melebihi 20.000 orang. Di antara mereka, 573 anggota inti dan sisanya adalah assassin terdaftar. Kianmo menyebut ini tidak buruk. Lubensi dapat mengeluarkan pemberitahuan untuk menangguhkan perekrutan sekarang. Siapapun yang ingin bergabung nanti akan diwawancarai oleh Rosa terlebih dahulu dan kemudian ditinjau oleh dirinya untuk seleksi akhir. Lubensi pun mengerti. Kianmo mengatakan bahwa selanjutnya posting misi tetap untuk dirinya serta pantau area 10 kilometer di sekitar kota Everlasting jangka panjang. Jika ada anomali muncul, maka segera laporkan kepada dirinya. Merilis 2.000 slot sekaligus, hadiahnya adalah 100 poin kontribusi per hari. Berlaku untuk jangka panjang. Lubensi pun kaget mendengar 2.000 slot ini. Itu berarti 200.000 poin kontribusi setiap hari. Kianmo meminta Lubensi untuk tidak khawatir, keuntungan Everlasting mampu menanggungnya. Jika ada yang memberikan petunjuk penting, akan ada hadiah tambahan 1.000 poin kontribusi. Lubensi pun mengerti dirinya akan segera mempostingnya. Dalam pikiran Kianmo, pertemuan besar semakin dekat dan semuanya sudah siap. Mereka yang ditakdirkan untuk datang seharusnya akan datang. Lalu kini Kianmo bertanya kepada mereka apakah semua undangan sudah dikirim. Dusue pun mengiyakan hal ini. Undangan telah dikirimkan ke semua guild level 4 ke atas di Apokalips. Dan sebagian besar dari mereka membalas dan mengkonfirmasi kehadiran, tetapi ada sesuatu. Melihat reaksi Dusue, Kianmo seketika bertanya apakah ada masalah. Fan Hanyu mengatakan bahwa beberapa guild besar dipimpin oleh guild level 10 Firmament Like setuju untuk hadir, tetapi mereka berbicara kurang ajar kepada utusan Everlasting Fake. Dirinya khawatir mereka tidak datang dengan niat baik. Kianmo mengatakan bahwa Firmament Like memegang pengaruh signifikan dalam asosiasi profesi. Penggabungan kedua asosiasi tersebut mempengaruhi kepentingan mereka, jadi itu bisa dimengerti. Kianmo kini bertanya terkait ketua guild Sing Siyuan dari asosiasi profesi. King Yonchang mengatakan bahwa Sing Siyuan tidak menolak secara pribadi, tetapi dia mungkin menunggu untuk melihat bagaimana situasi berkembang. Kianmo mengatakan bahwa mungkin presiden itu mengira Everlasting Fake hanya guild level 9. Jadi kata-kata Everlasting Fake tidak cukup kuat. Sepertinya mereka masih perlu cepat naik ke level 10 agar dihormati orang lain. Namun ini tidak masalah karena tuan rumah adalah kota Everlasting, siapapun yang datang dirinya bisa meyakinkan mereka. Mereka yang mendengar dan melihat Kianmo bertanya-tanya soal ekspresi Kianmo itu. Apakah Kianmo benar-benar berniat hanya meyakinkan guild-guild itu? Kemudian berpindah ke sisi Firmament Like Guild. Ketua Guild Firmament Like yang bernama Hong Gaoyi mengatakan bahwa Cheng Qianmo ini mengandalkan dukungan dari asosiasi manajemen. Dia tidak hanya menelan Dark Brotherhood, tetapi Qianmo juga ingin ikut campur dalam asosiasi profesi. Dan sebenarnya berniat untuk menggabungkan keduanya ini sudah keterlaluan. Anggota lain mengatakan bahwa sejujurnya masalah ini didorong oleh grup Radiance. Hong Gaoyi mengatakan bahwa dirinya tidak peduli ide siapa. Singkatnya, jika kedua asosiasi bergabung, bisnis asli Firmament Like di asosiasi profesi pasti akan terpengaruh. Selain itu ada juga perselisihan di dalam grup Radiance. Saat ini,
itu hanya tergantung pada siapa yang memiliki kekuatan lebih besar antara preman yang dibawa masuk Ashi dan Firmament Light. Siapapun yang memiliki kepalan tangan lebih besar memiliki keputusan akhir. Hong Gaoyi kini bertanya kepada Ren Tianhong, bukankah Tianhong pernah bertukar pukulan dengan Qian Mo? Bagaimana penilaian Tianhong? Tianhong mengatakan bahwa itu hanya satu gerakan. Mengenai penilaiannya, dirinya hanya bisa mengatakan bahwa Qian Mo benar-benar memenuhi reputasinya sebagai pahlawan negara Xia. Anggota lain mengatakan bahwa Tianhong bertarung melawan Guild Oracle beberapa kali, kehilangan banyak kekayaan dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Dia mungkin hanya mencoba menyelamatkan citranya untuk diri Tianhong sendiri. Anggota lain pun membenarkan hal itu jika Cheng Qianmo benar-benar memiliki kemampuan itu. Mengapa dia bersembunyi selama 2 tahun tanpa muncul? Hanya sebuah guild level 9 yang akan mengandalkan latar belakang resminya. Lalu Hong Gaoyi mengerti dan bertanya mengenai pendapat Tianhong. Apa yang harus mereka lakukan? Tianhong mengatakan bahkan jika dirinya mengatakan Qian Mo kuat, Hong Gaoyi mungkin tidak percaya. Tetapi menganalisis situasi saat ini, penggabungan adalah perjuangan internal dalam kejayaan. Faksi-faksi dalam kejayaan yang dekat dengan negara akan terikat untuk bertindak. Mengapa mereka tidak melihat apakah orang-orang negara R dapat menghadapi Cheng Qianmo sebelum mengambil langkah Firmament Light? Hong Gaoyi menyebut itu masuk akal, biarkan orang-orang negara R menjulurkan leher mereka terlebih dahulu dan kemudian mereka akan lihat bagaimana menanggapinya. Lalu saat ini di perbatasan kota Everlasting, penjaga mengatakan bahwa mereka telah mengintai di luar kota selama beberapa hari sekarang. Dan tidak ada apa-apa, dirinya ingin tahu apa yang ingin dilakukan ketua guild. Rekannya pun mengatakan siapa yang peduli itu duduk saja di pohon dan beristirahat. Mereka dapat 100 poin kontribusi di sini dengan mudah. Jika mereka benar-benar menemukan sesuatu, bahkan ada hadiahnya. Apa yang perlu dikeluhkan? Penjaga ini pun membenarkan hal itu. Mereka belum pernah melihat hari-hari sebaik ini sebelumnya. Namun di saat itu penjaga ini kaget saat melihat sebuah notifikasi serta mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi. Lalu saat ini beberapa asasin nyatanya mulai mendekat. Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa negara Xia benar-benar kumuh dan jauh. Jika bukan karena hadiahnya, siapa yang akan datang ke tempat terkutuk seperti ini? Rekannya pun menyebut selain memiliki wilayah daratan yang luas, negara Xia pada awalnya merupakan tempat yang relatif terbelakang. Namun jangan menilai mereka berdasarkan standar negara R. Dan diketahui orang ini adalah asasin negara R yang bernama Shiraisi Masashi. Dan yang satunya lagi bernama Den Shinji. Den Shinji pun bertanya apakah Cheng Qianmo benar-benar masih hidup. Mereka menghabiskan 1 bulan memasuki jantung negara Xia. Mereka tidak akan melakukan pencarian yang sia-sia. Shiraisi Masashi meminta Den Shijin untuk tidak khawatir. Berita bahwa Cheng Qianmo masih hidup sudah lama menyebar ke seluruh distrik timur. Hanya negara Xia yang menyembunyikannya. Den Shinji menyebut itu bagus. Selama mereka membunuh Qianmo, negara R pasti akan mengambil kendali grup Radiance dengan lancar dengan menempa Immortal di sekitarnya. Jalan negara R mereka menuju kejayaan akan selangkah lebih dekat. Untuk berpikir bahwa Tuan Thorns benar-benar mati di tangan Qianmo, dirinya harus membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dan Shinji pun mengajak yang lain untuk mempercepat dan mencari kesempatan untuk menyusup ke kota Everlasting secara terpisah. Assassin lain pun mengerti. Dan chapter berakhir.